Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Baik teman-teman, pada video kali ini saya mempunyai 3 pot tanaman sansevieria ya. Yang pertama ada indukan Robusta dwarf variegata putih ya. Ini indukan Robusta dwarf variegata putih. Yang kedua ini ada indukan Samurai dwarf. Yang ketiga ada induk plus anak Cordova variegata. Oke teman-teman, untuk ketiga tanaman sansevieria ini yang akan saya bahas dan akan saya sharing pada kesempatan video kali ini adalah trik atau cara mengatasi agar stolon induk tidak tumbuh ke dalam ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan sendok ini seperti ini teman-teman ya. Nah ini adalah trik atau cara untuk mengatasi agar stolon anak ini yang menjulur dari induknya, stolon yang menjadi calon anak ini tidak menjulur ke dalam. Kalau misalkan si stolon anak ini menjulur ke dalam, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti pertumbuhan si stolon ini akan melingkar di dalam, melingkar terus lama ya, sampai dia menemukan rongga untuk keluar. Ketika keluar nanti daunnya tidak akan sama seperti induknya. Induknya itu daunnya bisa roset, bisa ngipas, tapi kalau si stolonnya ini tumbuh ke dalam, menjulur ke dalam, nanti anaknya akan tumbuh daunnya memanjang seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini adalah trik untuk mengatasi bagaimana agar si stolon ini tidak tumbuh ke bawah, yaitu dengan menjaganya dengan sendok ini teman-teman ya. Ini kan tadinya ini sebelum saya jaga dengan sendok ini, si stolon ini arahnya ke bawah teman-teman ya. Si stolon ini arahnya ke bawah, tapi nah saya mencontoh dari senior-senior juga ya teman-teman ya, pengalaman mereka sebelumnya yang udah jauh lebih lama di sansevieria ya teman-teman. Ternyata mereka juga menggunakan sendok sebagai alat bantu untuk mengarahkan si stolon ini agar tidak ke bawah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diselipkan sendoknya seperti ini. Sendoknya diselipkan seperti ini teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti arah si stolon ini akan terhalang oleh sendok. Jika dia mau belok ke bawah, otomatis dia akan pindah arah ke atas seperti itu teman-teman ya. Nah kalau tidak ada sendok ini, si stolon pasti ke bawah. Dari awal nih arahnya udah ke bawah. Makanya kalau misalkan kita punya indukan Robusta, Samurai dwarf atau sanse apa aja yang jika beranak mengeluarkan stolon yang panjang seperti ini, seperti Rorida, banana ya, seperti itu juga sama. Nah kita juga perlu perhatian khusus ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh cuek. Seumpama kalau misalkan kita mempunyai tanaman seperti ini, udah dijadikan indukan, udah lama nih nggak keluar-keluar stolonnya. Nah kita harus cek terlebih dahulu apakah stolonnya udah keluar tapi ke bawah, atau emang dia belum keluar. Kalau misalkan belum keluar baru nongol gitu, kita bisa arahkan dengan menggunakan sendok seperti ini. Samurai dwarf pun sama nih, seperti ini teman-teman. Tadinya ini menjulur mengarahnya ke bawah teman-teman ya. Nah jadi saya arahkan menggunakan sendok ini sampai dia benar-benar arahnya ke atas. Apakah aman menggunakan sendok seperti ini? Insya Allah aman ya teman-teman. Menggunakan sendok dari bahan metal atau dari bahan logam bagaimana?
itu kan lebih kuat. Kalau menurut saya sih tidak disarankan teman-teman ya menggunakan sendok berbahan logam itu. Karena apa? Yang pertama, berbahan logam itu mudah berkarat teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman mau menggunakan berbahan stainless, kalau misalkan ini berbahan stainless, otomatis kan dia apa, bisa menyerap panas ya. Ntar sinar matahari menghantarkan panas dari sini ke stolonnya ini, dari sendok ke stolonnya ini. Kemungkinan si stolonnya ini bisa menjadi gosong kalau misalkan si sendoknya ini berupa apa, berupa dari logam atau dari stainless seperti itu teman-teman ya. Karena ini bisa merusak calon anakan stolonnya ini ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menyarankan jika menggunakan sendok yang berbahan dari logam ya. Kalau dari bahan plastik ini insya Allah aman, dia juga kuatlah untuk menjaga si anak ini sampai si anak ini benar-benar dia stolonnya menjulur ke atas ya teman-teman. Walaupun ini lama kelamaan juga akan rapuh, tapi dia sebelum sendok ini rapuh si stolon udah mulai ke atas. Nah ini kenapa nggak tidak saya sendokin, karena berbeda jika jenis-jenis seperti ini, Cordova, jenis-jenis yang daunnya agak tipis seperti ini teman-teman, dia tidak mengeluarkan stolon panjang seperti ini. Jadi dari indukan ini dia langsung keluar, langsung nggak mengeluarkan stolon seperti ini. Jadi jarang sekali ya, belum pernah menemukan malah ya yang berdaun tipis seperti ini dia mengeluarkan anakan berupa stolon panjang seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai jenis seperti ini yang daunnya agak tipis ya, Sansevieria yang daunnya agak tipis seperti ini, insya Allah aman. Kalau keluar anak itu tidak perlu khawatir seperti jenis Robusta, jenis Florida, jenis Samurai Dwarf ya, yang stolonnya panjang-panjang dan bisa menjulur ke bawah kalau misalkan kitanya kurang memperhatikan ya teman-teman ya. Jadi itu sekali lagi teman-teman ya, untuk mengatasi ya jika stolonnya mau mengarah ke bawah, langsung kita kasih sendok sebagai apa? Sebagai penghalang atau untuk mengarahkan agar si stolonnya tidak menjulur ke bawah, atau sehingga si stolonnya bisa menjulur ke atas teman-teman, seperti itu ya. Atau mungkin punya ide lain teman-teman, selain menggunakan sendok bisa menggunakan plastik apa, yang penting bentuknya aman gitulah. Boleh menggunakan plastik yang bahan dari fiber gitu ya, diselipin di sini seperti itu. Yang penting mah dia bisa mengarahkan si stolon teman-teman ya, membelokkan arah stolon dari ke bawah menjadi ke atas gitu. Nggak masalah menggunakan plastik atau bahan lain, yang penting aman ya. Jika dari logam saya tidak merekomendasikan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah sendok ini adalah salah satu trik atau cara untuk mengatasi si stolon agar tidak tumbuh ke bawah. Oke teman-teman ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.